mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis semuanya. Mengadu domba anak bangsa. Yang satu suruh mencium kakinya. Saya tidak kaget, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Saya nggak yakin Anda Sayyid, dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Siapa yang tahu? Karena kalau Anda benar keturunan Nabi, Anda harus akhlak yang mulia. Contoh tuh Habib Lutfi, itu layak diberi gelar Habib. Tapi kalau kayak Anda, jijik saya. Lah, kalau ulamanya begini, lah gimana pengikutnya? Katanya ulama pewaris Nabi. Seharusnya apa? Ikut semua jejak kehidupan Nabi. Ini cintanya datang. Iya. Kalau ya anu wali-walian jangan sama anak. Oh ya anu ulama-ulamaan jangan sama anak. Lah, untuk Bahar satu ini terlalu buat onar. Tidak ada keluarga Nabi seperti dia, dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktiin dari mana? Tidak bisa buktiin. Sekalipun saya ini dipanggil Habib, tidak ada yang bisa membuktiin keasliannya. Siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti serah mati. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi waktu saya lahir atau siapa lahir campur setan. Siapa yang tahu sejarah waktu itu? Jadi nggak perlulah klaim-klaim Habib ini yang terlalu besar diagungkan. Jadi orang kalau berintimidasi, intimidasi orang. Bahar bilang Muslim, kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, tidak ada satu pun yang bisa melarang acara. Saya lihat tampangnya Bahar ini tidak ada sedikit Nur Muhammad, tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Dan saya kaget di acara itu yang katanya Maulid Nabi, isi ceramahnya sampah, mencaci maki, ngotot sok preman. Mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Gak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang nggak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Siapa Anda? Mau nantang sok preman. Saya sedikit gak ada yang takut dengan Anda semua. Saya bakal cari kalian satu persatu, bakal saya habisi kalian, apapun kalian mengkhianati Habib Rizik. Siapa? Loh, Rizik tuh di penjara. Yang memenjarakan tuh negara. Anda mau perangin? Hah? Mau ngelawan TNI? Mau ngelawan Kasat Dudung? Mau jadi Andika? Rakyat semua juga turun tangan akan melawan Anda. Anda jangan sok merasa umat Anda banyak. Siapa sih? Saya tahu. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habis. Jangan dengar ini Habib-Habib kadrun, Pak. Sudah. Habib iblis sudah saya bilang. Pokoknya kalau ada orang yang pakai label Habib ingin membuat perpecahan, jangan anggap itu Habib. Tolong jangan disematkan dia keluarga Nabi. Dia bukan keluarga Nabi. Jujur saya nggak terima kalau dia dikatakan keluarga Nabi. Saya bukan manusia suci, tapi saya masih mau menghargai Nabi. Saya nggak mau Nabi saya itu dihina-hinakan. Karena oleh cetunguk-cetunguk orang yang bersorban sok jual nama Habib. Ini kebiadaban atas nama agama. Saya belum pernah terjadi ini. Saya malu sebagai Habib. Saya sampai nggak bisa lihat tingkah lakunya Bahar. Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith kembali disidang secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Demi Allah, saya Bahar bin Smith tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Tidak boleh kita merendahkan orang lain. Bukan cara Nabi. Nabi tidak pernah merendahkan orang lain, padahal Nabi sangat tinggi pangkatnya, sangat mulia. Lah kita ini siapa kok berani merendahkan orang itu? Akhlak apa itu? Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini, yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik. Saya tidak kaget, saya cucu Nabi Muhammad dulu. Saya cucu Nabi Muhammad yang 29. Di sini seperti Bahar ini, manusia paling menjijikan bagi saya yang pernah saya lihat hidup. Ngapain Anda semua cium-cium kakinya? Ini biadab jahiliyah. Sadarlah, jangan hinakan Nabi Muhammad.
Akhirnya karena perilaku Anda, orang mencaci maki, dilecehkan dong yang namanya keturunan Nabi Muhammad. Enggak salah mereka. Karena kalau lihat Habib-Habib begini, ya siapa mau ikut melecehkan? Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Sebuah video yang memperlihatkan seorang penceramah Habib Bahar bin Smith berteriak menyinggung soal habaib di penjara viral di media sosial. Habib Bahar bin Smith diketahui telah bebas dari penjara Gunung Sindur, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu. Habib Bahar bin Smith telah selesai menjalani hukumannya terkait kasus penganiayaan supir taksi daring beberapa waktu lalu. Kini, usai dibebaskan dari penjara, Bahar bin Smith melanjutkan safari dakwah ke berbagai tempat. Jadi orang kalau berintimidasi, jangan intimidasi orang. Bahar bin Smith, kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, tidak ada satu pun yang bisa melarang Nabi Muhammad Ar-Rasul yang disucikan Tuhan tidak pernah memposisikan dirinya apa? Lebih tinggi dari orang termiskin di Mekah. Ini Rasul. Sementara yang aku ngeklaim merasa anak cucunya udah kayak petantang pententeng lebih dari Nabi. Saya tidak komentar terhadap apa yang menjadi isi ceramah beliau, tetapi kehabibannya tetap kula hormati. Walaupun saya tidak sepakat dengan ceramahnya Habib Bahar. Yang bikin geger, pada salah satu agenda dakwanya, Habib Bahar bin Smith terlihat mengecam dan mengancam orang-orang yang mengkhianati Rizik Syihab. Hal itu jelas terlihat dalam video yang beredar di media sosial baru-baru ini. Bahkan video itu disebut-sebut warganet sebagai ceramah pertama Bahar bin Smith setelah bebas dari penjara. Melansir dari Hobbs ID, Kamis 25 November 2021, dalam video ceramah tersebut, Bahar terlihat berapi-api dan berbicara dengan nada tinggi, seperti orang ngamuk, menyampaikan ancaman kepada siapapun yang mengkhianati Habib Rizik. Penceramah kondang itu mengatakan, dia siap menghabisi siapapun yang akan mengkhianati Habib Rizik, tidak peduli siapa orang tersebut, bahkan Habib atau ulama sekalipun. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak Habib. Nah, karena diagung-agungin si Bahar ini akhirnya melunjak, harus membela Rizik. Siapa yang membenci Rizik melawan dia, saya lawan. Jangan sok jagoan di sini. Jangan merasa Islam itu cuma Anda. Jangan merasa Habib itu cuma Anda. Bisa jadi Gus Miftah dan kita semua tidak sepakat dengan ceramahnya Habib Bahar, tetapi tidak boleh umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama mengurangi rasa hormatnya terhadap para habaib. Kehabaibannya tetap kita hormati, tetapi kita tidak harus sama dengan isi ceramahnya Habib Bahar. Rungokno kupingmu. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau anak wali, anaknya ulama, ente khianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu, ujarnya. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Habib Rizik yang tadinya sedang hidup tenang di Mekah diminta umatnya untuk datang ke Indonesia. Kendati itu, Bahar mempertanyakan mengapa ketika ada peristiwa penembakan 6 laskar FPI hingga HRS di penjara. Kalian diam, di mana kalian ketika 6 pegawai, 6 santri beliau, 6 murid beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Beliau ceramah seperti itu, monggo. Kita tidak sepakat, boleh, tetapi jangan melu-melu menghujat beliau. Ya wes men, barangkali yo kelasnya modelnya ngoten niku. Soalnya habaib kok. Maka dalam konsep ilmu taklim ada kaidah yang namanya al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu lebih didahulukan dibanding taat. Banyak ustadz-ustadz yang bungkam. Kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak-enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kalian diam. Kemana kalian? Hah?
Di mana kalian ketika 6 murid beliau, 6 santri beliau dibunuh? Kemana kalian? Ucapnya dengan nada tinggi. Bukan hanya itu, Bahar juga menyindir intel-intel polisi yang dianggapnya berada dalam ruangan lingkup jemaahnya yang hadir itu. Habib Bahar menganggap intel-intel polisi tidak perlu melarang-larang kegiatan Maulid Nabi, sebab dikatakan Bahar tak ada satupun orang yang bisa menghentikannya. Bahkan orang-orang yang pro terhadap pemerintah pun menjadi sasaran kemarahan Bahar bin Smith lantaran ia menganggap sebagai para penjilat. Hei intel-intel polisi, ente-ente kalau mau intimidasi cari saya, Bahar bin Smith. Jangan larang-larang Maulid Nabi. Tak ada satupun yang berhak larang. Julitin acara Maulid Nabi. Mereka orang-orang pro pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah, ujarnya.